Halo, assalamualaikum sahabat peternak bahagia. Apa kabar sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Semoga ternak-ternak kalian sehat-sehat semua. Nah, sahabat, hari ini saya ingin sharing atau cerita tentang salah satu penyakit pada kambing yang sedang hamil. Nah, penyakit ini nih sering terjadi bukan pada kambing hamil saja, tapi pada sapi juga. Nah, begini cerita peternak lain. Jadi begini ya, uh, kok kok ter, kok kambing saya belum waktunya melahirkan, tapi ada yang keluar ya. Ini kenapa ya? Nah, inilah yang disebut dengan penyakit broyong atau penyakit prolapsus. Penyakit ini apa? Penyakit keluarnya sedikit atau sebagian dari rahim ternak kambing betina ya dari tubuh. Jadi keluarnya sorry teman-teman, sebagian dari rahim kambing tersebut. Nah, sahabat, itu penyebabnya apa sih? Apa sih penyebabnya dari prolapsus ini? Nah, penyakit ini biasa disebabkan yang pertama yaitu kambing hamil sering atau selalu dikandangkan. Nah, dikandangkan di sini kambing jadi tidak bergerak. Nah, penyakit ini nih biasa terjadi pada kambing yang sudah trimester atau sudah mendekati waktu lahir lah teman-teman. Jadi dia selalu diumbar, itu sebaiknya dia selalu dikandangkan, itu sebaiknya dia diumbar atau di exercise supaya otot-ototnya bergerak untuk ya mempersiapkan untuk dia melahirkan. Kemudian yang kedua apa teman-teman? Kemudian yang kedua itu tempat kandangnya ini yang belakang itu lebih rendah dari yang depan, atau bisa juga tempat pakannya ini ya teman-teman ini terlalu tinggi. Nah, sehingga dia agak miring ke belakang begitu, itu juga bisa menyebabkan prolapsus. Kemudian apalagi? Kemudian pakan yang tinggi akan serat. Nah, pakan yang tinggi serat, sudah tinggi serat, tidak ada sedikit pula proteinnya. Nah, ini juga bisa menyebabkan munculnya penyakit ini, penyakit broyong atau prolapsus ini. Kemudian apalagi? Kemudian bisa juga dari penyakit genetiknya. Sudah genetiknya dia punya penyakit broyong, dan jika kambing yang terkena broyong ini kemungkinan pada kehamilan, kemungkinan besar nih ya pada kehamilan selanjutnya itu dia akan mengalami hal seperti ini lagi teman-teman. Nah, kemudian bagaimana nih jika ternak kita sudah terlanjur atau terkena penyakit broyong ini nih, bagaimana sih penanganannya? Nah, teman-teman, yang pertama tentunya tempat tangan nih kita harus bersih ya teman-teman, karena tangan ini kita gunakan untuk memasukkan kembali bagian yang keluar tersebut. Bisa kita menggunakan sarung tangan ya kan, bisa menggunakan sarung tangan atau tangan kita dicuci bersih, kita menggunakan antiseptik gitu teman-teman, antiseptik. Kemudian kita siapkan es batu. Nah, es batu ini pada bagian yang keluar itu kita bersihkan dulu pakai es batu, kemudian kita dorong masuk ke dalam ya teman-teman. Jika lubangnya itu terlalu besar nih teman-teman, itu bisa dijahit, ada pakai jarum jahit itu ya teman-teman, pakai tali rapia. Nah, atau jika tidak terlalu besar, cukup kita masukkan saja teman-teman. Sudah kita masukkan, kita tegakkan dia dalam posisi apa? Yang posisi mana kaki lebih tinggi daripada kepala, badan yang depan. Jadi seperti ini, miring. Kemudian bisa juga kita ajak jalan-jalan sedikit supaya organnya tersebut tertata kembali ya teman-teman. Organnya tersebut tertata kembali, kemudian bisa kita suntikan dengan analgesik itu untuk menghilang rasa nyeri ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita semprot menggunakan Gusanek untuk menghindari lalat bertelur dan dapat mengakibatkan infeksi atau infeksi bakteri dan sebagainya. Lebih baik kita semprot menggunakan Gusanek. Nah, sahabat, setelah itu apa perawatan selanjutnya? Kita beri makan dia dengan pakan secukupnya saja teman-teman, jangan berlebihan. Pakan secukupnya saja, cukup proteinnya, cukup seratnya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian insya Allah 3 atau 4 hari kemudian insya Allah ternak kalian akan
mulai membaik. Nah, ternak yang sudah terlanjur terkena penyakit prolapsus ini bisa juga kalian jual, atau kalau kalian bisa sekiranya menanganinya, berarti kalian sudah siap untuk kelahiran selanjutnya untuk menangani hal tersebut lagi. Nah, teman-teman, begitulah kira-kira sharing atau cerita yang saya dapat sampaikan mengenai penyakit ini. Kalau ada tambahannya, mari kita berbagi ilmu di sini. Bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam peternakan, maju terus peternakan Indonesia.